Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, saya Rian Irawan dari kelas manajemen 18F akan menjelaskan tugas dari psikologi bisnis yang berjudul stres kerja. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pendahuluan. Stres atau stres kerja merupakan penyakit global yang bisa melanda siapa saja, setiap saat tanpa pandang bulu apakah mereka laki-laki, perempuan, kaya atau miskin, tidak terkecuali. Fakta menunjukkan bahwa dalam lingkungan kerja di mana seseorang berada, sebagian besar pernah mengalami stres. Meski pada tataran yang paling ringan sekalipun, kata stres seringkali digunakan untuk menunjuk gejala atau fakta yang kadang tidak sama atau bahkan beda sama sekali. Misal, bagi sebagian orang kata stres digunakan untuk menunjuk pada suatu keadaan fisik yang tengah dilanda berbagai tekanan yang tidak tertahankan dan melampauinya batas ketahanannya. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Menurut Sondang Siagian 2008 menyatakan bahwa stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak bisa diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan orang berintegrasi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan luarnya. Artinya, karyawan yang bersangkutan akan mengalami berbagai gejala negatif yang pada gilirannya akan berpengaruh pada prestasi kerja. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Stres merupakan tanggapan patologis manusia terhadap tekanan psikologis dan sosial, baik dalam hubungannya dengan pekerjaan maupun dengan lingkungan sekitarnya. Pemahaman demikian tentu saja tidak lengkap, sebab hanya menggambarkan satu sisi dari stres, yaitu kondisi responsif atau penjawab, padahal fenomena stres bukan hanya persoalan responsif belaka, melainkan juga kausatif atau penyebab. Dengan kata lain, satu sisi stres dapat diletakkan sebagai variabel dependen yang perlu dijelaskan faktor-faktor penyebabnya. Pada sisi lain, stres dapat ditempatkan sebagai variabel independen yang menyebabkan munculnya gejala lain. Dalam kajian ini, stres tidak hanya dicermati sebagai kondisi psikologis dan emosional, akan tetapi sebagai kesatuan fisik yang tidak hanya disebabkan oleh faktor pekerjaan juga non-pekerjaan, atau pengalaman atau peristiwa pribadi. Artinya, fokus perhatian akan diletakkan pada faktor penyebab stres kerja dan beberapa akibat yang ditimbulkannya. Dari situ dapat ditemukan beberapa alternatif strategi solusi penanganan atau manajemen stres kerja. Selanjutnya ada penyebab stres kerja. Menurut Rutan, tahun 2002, penyebab stres yang bersifat organisasi salah satunya adalah struktur organisasi yang terbentuk melalui desain organisasi yang ada. Misalnya melalui formalisasi konflik dalam hubungan antar karyawan, spesialisasi, serta lingkungan yang kurang mendukung. Hal ini dalam desain organisasi yang juga dapat menyebabkan stres antara lain adalah level diferensiasi dalam perusahaan serta adanya sentralisasi yang menyebabkan karyawan tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan faktor yang bersifat non-organisasi yaitu faktor individual antara lain adalah tipe kepribadian karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Yang pertama, faktor lingkungan. Keadaan lingkungan yang tidak menentu akan dapat menyebabkan pengaruh pembentukan struktur organisasi yang tidak sehat terhadap karyawan. Dalam faktor lingkungan terdapat 3 hal yang dapat menimbulkan stres bagi karyawan, yaitu ekonomi, politik, dan teknologi. Perubahan yang sangat cepat karena adanya penyesuaian terhadap 3 hal tersebut membuat seseorang mengalami ancaman tekanan stres. Yang kedua ada faktor organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres, yaitu role demand, interpersonal demand, organisasional struktur, dan organisasional leadership. Yang terakhir ada faktor individu. Pada dasarnya, faktor yang terkait dalam hal ini muncul dari dalam keluarga, masalah ekonomi, pribadi, dan karakteristik pribadi dari keturunan. Hubungan pribadi antar keluarga yang kurang baik akan menimbulkan akibat pada pekerjaan yang akan dilakukan karena akibat tersebut dapat terbawa dalam pekerjaan seseorang. Selanjutnya
Ada gejala stres tempat kerja, yaitu meliputi yang pertama kepuasan kerja rendah, yang kedua kinerja yang menurun, yang ketiga semangat dan energi menjadi hilang, yang keempat komunikasi tidak lancar, yang kelima pengambilan keputusan jelek, yang keenam kreativitas dan inovasi kurang, yang terakhir bulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Terakhir ada kesimpulan, stres merupakan tanggapan patologis manusia terhadap tekanan psikologis dan sosial, baik dalam hubungannya dengan pekerjaan maupun dengan lingkungan sekitarnya. Pemahaman demikian tentu saja tidak lengkap, sebab hanya menggambarkan satu sisi dari stres, yaitu kondisi responsif. Padahal, fenomena stres bukan hanya persoalan responsif belaka, melainkan juga kausatif. Artinya, fokus perhatian akan diletakkan pada faktor penyebab stres kerja dan beberapa akibat yang menimbulkannya.